Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ifada Alumah. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode istinbat hukum dengan cara istihsan pada praktik jual beli kredit. Nah, apa sih istihsan itu sendiri? Nah, istihsan ini menurut bahasa berarti mengambil sesuatu yang baik. Sedangkan menurut istilah, istihsan adalah perbuatan meninggalkan atau meninggalkan satu hukum asal tertentu yang bersifat umum karena ada pengecualian pada dalil syara yang harus mengharuskan ditinggalkan. Contoh, pada masa Rasulullah itu ada hukuman potong tangan bagi pencuri yang telah ditetapkan berdasarkan nas. Nah, namun pada Khalifah Umar bin Khattab, hukum potong tangan ini tidak berlaku bagi pencuri karena ada pengecualian. Nah, pengecualian ini apa? Ada cerita bahwa suatu peristiwa tertentu sehingga tidak berlaku hukum potong tangan ini untuk pencuri. Nah, siapa yang dikecualikan ini? Yang dikecualikan adalah orang-orang lelaki atau perempuan yang mencuri karena keadaan yang memaksa. Contoh, dia mencuri karena kelaparan, dia mencuri makanan. Nah, itu tidak berlaku hukum potong tangan seperti itu. Nah, kehujaan dari istihsan ini sendiri merupakan hukum yang berasal dari kias atau metode istinbat hukum yang berasal dari kias. Kias sebagai salah satu dalil hukum dalam persoalan-persoalan tertentu tidak dapat diterapkan karena salah satu rukunnya yaitu ilat itu tidak terpenuhi syaratnya sehingga harus diselesaikan dengan cara lain yaitu istihsan. Seperti itu. Macam-macam istihsan. Nah, macam-macam istihsan ini tuh ada dua, yaitu istihsan kias dan istihsan istisna. Nah, apa itu istihsan kias? Istihsan kias terjadi pada suatu permasalahan yang dilakukan pada satu atau dua bentuk kias, yaitu kias jali dan kias khafi. Pada dasarnya, kias jali itu lebih diutamakan daripada kias khafi. Kenapa? Karena kejelasan pada ilat yang terdapat pada kias jali. Namun, menurut madhab Imam Hanafi, jika kemaslahatan yang dikandung dalam kias khafi lebih besar daripada kemaslahatan yang ada di kias jali, maka yang dipakai sebagai dalil hukum adalah kias khafi dan tidak boleh meninggalkan kias jali seperti itu. Yang kedua, jenis istishan yang kedua yaitu istisna. Nah, istisna ini ada 6 macam. Yang pertama yaitu istishan nas. Nah, ini adalah hukum pengecualian berdasarkan nas Al-Quran atau hadis yang bersifat umum dan berlaku pada kasus-kasus tertentu yang serupa. Contoh, istishan dengan Al-Quran yaitu pada ucapan seseorang yang mengucapkan hartaku akan kusodakohkan. Nah, berdasarkan kias, seseorang tersebut harus mensodakohkan semua hartanya. Namun, hukum ini dikecualikan. Yang disodakohkan hanya harta zakatnya saja. Ini berdasarkan pada Al-Quran surat At-Taubah ayat 103. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Selanjutnya hukum yang kedua yaitu istihsan ijma. Nah, ini adalah meninggalkan kias dalam suatu masalah berdasarkan ijma yang menetapkan hukum berbeda dengan hukum yang ditunjuk oleh kias. Contoh, sahnya akad istisna berdasarkan ijma ulama. Padahal menurut kias akad istisna itu tidak sah karena objek yang diakadkan belum ada pada saat akad berlangsung atau
pada saat diadakannya akad. Nah, itu barangnya belum ada. Itu menurut nas kan tidak boleh, tetapi menurut ijma ulama itu boleh. Namun ijma ulama ini hanya memperbolehkan akad tertentu. Hal ini demi menjaga kebutuhan masyarakat dan memudahkan dalam hal transaksi. Jenis istihsan yang ketiga yaitu ada istihsan urf dan adat. Adalah hukum yang berlawanan dengan ketentuan qiyas, berlawanan karena adanya kebiasaan yang berlaku umum pada kehidupan manusia. Nah, adat ya, itu kan kata kuncinya ada adat. Nah, contohnya adalah sewa pemandian dengan harga tertentu tanpa pembatasan air yang digunakan serta lamanya waktu yang dihabiskan. Di pemandian umum atau toilet umum itu kan tidak dibatasi kita menggunakan air berapa, kita berapa lama di kamar mandi atau di pemandian, itu kan tidak dibatasi. Nah ini boleh. Menurut qiyas, hal ini tidak boleh. Karena jika mengkiaskan dengan akad ijarah harus jelas sehingga menimbulkan perselisihan. Nah, namun menurut istihsan ini diperbolehkan lantaran kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Nah, ini kebiasaan di masyarakat itu tidak menuntut seberapa air yang harus dipakai dan berapa lama kita menghabiskan waktu di pemandian atau kamar mandi umum, seperti itu. Yang keempat adalah istihsan daruroh. Ini adalah keadaan darurat yang menyebabkan seseorang mujtahid tidak memberlakukan kaidah umum atau qiyas untuk memenuhi kebutuhan dan mengantisipasi terjadinya mudarat. Contoh, dalam kasus sumur yang kemasukan najis, menurut kaidah umum itu air sumur tersebut tidak boleh digunakan, soalnya sudah kemasukan najis. Namun, berdasarkan istisna, jika dalam keadaan darurat dan air sumur tersebut dibutuhkan, maka untuk menghilangkan najisnya itu cukup dengan memasukkan beberapa galon air ke dalam sumur tersebut, maka barulah diperbolehkan untuk menggunakan air tersebut. Karena tidak mungkin kita menguras sumur sampai habis, kan tidak mungkin. Jadi dengan menghilangkan najisnya dengan cara menambahkan air beberapa galon misalnya, nah barulah itu boleh dipakai. Yang kelima adalah istihsan qiyas khofi. Nah, ini adalah memalingkan suatu masalah dari ketentuan hukum qiyas jali kepada qiyas khofi karena keberadaannya lebih kuat dan lebih baik untuk diamalkan. Contoh, menurut Imam Hanafi, jika penjual dan pembeli berselisih tentang barang sebelum serah terima, menurut qiyas, penjual harus mendatangkan bukti dan pembeli disumpah. Namun, menurut istihsan, penjual dan pembeli dapat disumpah. Seperti itu. Yang keenam, yang terakhir yaitu istihsan maslahah. Nah, ini adalah pengecualian ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan kemaslahatan. Contohnya, menetapkan hukum sahnya wasiat yang ditujukan untuk keperluan yang baik dari orang yang berada di bawah pengampuan, baik karena ia kurang sehat, kurang akalnya, maupun karena berperilaku boros. Nah, menurut ketentuan umum, tindakan hukum terhadap harta dari orang yang di bawah pengampuan itu tidak sah karena akan mengabaikan kepentingannya terhadap harta tersebut. Nah, di mana tujuan pengampuan tersebut adalah untuk memelihara hartanya. Akan tetapi demi kemaslahatan, wasiat orang tersebut dianggap sah karena hukum sah wasiatnya untuk kebaikan, maka hartanya akan tetap terjaga. Seperti itu. Jual beli kredit itu apa sih? Jual beli kredit atau biasa disebut dengan jual beli angsuran, yaitu jual beli di mana penjual melakukan penjualan barang dengan cara menerima pelunasan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dalam beberapa kali pembayaran atas harga yang telah disepakati bersama dalam sebuah perjanjian. Nah, jadi jual beli yang tidak langsung dibayar kontan dengan cara dicicil dan jangka waktunya telah diperjanjikan. Seperti itu.
jual beli kredit sendiri dapat dikategorikan dalam kegiatan berbasis riba. Nah, ini apabila pihak penjual memberikan barang kepada pembeli setelah membayar uang muka atau DP. Nah, setelah itu pembayaran atas pelunasan dilakukan dengan sistem kredit. Tapi kenaikan harga kredit ditentukan oleh jumlah cicilan dengan jumlah cicilan yang akan dibayarkan. Semakin besar angsuran, maka beban kredit akan semakin ringan dan segera dilunasi. Sisa kredit yang belum terbayarkan akan dikenakan sanksi berupa bunga. Bahkan apabila pihak pembeli kesulitan membayar cicilan atau mengalami kredit macet, barang yang telah dibeli dapat ditarik kembali oleh penjual. Nah, ini yang jual beli kredit yang dikategorikan riba. Seperti itu. Contohnya, si A menawarkan sepeda motor kepada si B seharga 12 juta. Nah, kemudian si B ini membayarkan angsuran dengan ketentuan setiap bulan dikenakan bunga 2% dari 12 juta tersebut. Nah, transaksi inilah yang dilarang dalam Islam, soalnya ada bunga 2% tiap bulannya. Seperti itu. Nah, dalam Islam, jual kredit ini disebut dengan bai' taqsid. Arti dari bai' taqsid ini adalah menjual sesuatu dengan pembayaran yang diangsur atau cicilan tertentu, sama saja dengan jual beli kredit. Pada bai' taqsid ini sangat dibutuhkan di masyarakat dan mendatangkan keuntungan atau manfaat bagi pembeli dan penjual. Bagi konsumen bisa mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan secara langsung meskipun ia sedang tidak punya uang untuk membeli barang tersebut. Jika ada perbedaan harga antara jual beli kredit dan jual beli kontan, ini perbedaan harga itu bukan termasuk dalam riba. Itu merupakan keuntungan dalam jual beli barang sebagai kompensasi tertahannya hak penjual dalam jangka waktu tertentu. Nah, aplikasi bai' taqsid dapat mendatangkan kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya karena banyak orang yang tidak mampu menyerahkan harga secara menyeluruh atau membayar dengan kontan, tetapi dengan cicilan ia bisa memanfaatkan dan memiliki barang yang dibutuhkan. Seperti itu. Nah, ini tentu meringankan sekali bagi masyarakat yang membutuhkan. Istihsan dalam hal ini adalah keringanan bagi si pembeli untuk mendapatkan barang ketika dia tidak mempunyai cukup uang untuk membayar kontan. Dan keuntungannya bagi si penjual, dia mendapat harga yang lebih besar untuk kompensasi jangka waktu pembayaran. Seperti itu. Nah, ini diperbolehkan dalam Islam. Itu dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.